dari pihak manajemen seperti itu. Lanjut. Kemudian quality assurance dari pertama itu diverifikasi. Verifikasi ini terbagi 3 lagi, yaitu manajemen review, business review, dan technical review. Yang pertama manajemen review, kita mengapprove budgetnya. Jadi di budget ini kita sangat berupaya untuk tidak adanya pembengkakan biaya seperti itu, untuk mengefektifkan lagi seperti itu. Kemudian lanjut. Kemudian kedua business review, kita mengapprove schedule-nya, yaitu kita tidak mau adanya keterlambatan ke klien, sehingga semua fase, semua aturan kita kerjakan sesuai dengannya. Kemudian technical review, kita mengambil code review, mengapprove code review, yaitu tinjauan lebih lanjut terhadap kesalahan pada source code dari sistem yang kita akan bangun atau kita akan berikan ke klien. Itu untuk memastikan kualitas sistem berjalan sesuai fungsinya. Kemudian lanjut. Itu quality assurance berikutnya, validasi dan testing kita gabungkan saja. Itu ada 4 poin yang kita approve. Yang pertama quality control, itu kita bertanggung jawab sepenuhnya dengan sistem yang kita telah buat, baik itu maintenance-nya dan perbaikannya pada segala macam, kita merupakan penanggung jawabnya. Kemudian prototype, kita memberikan istilahnya contohnya untuk melihat fungsi-fungsi yang berjalan sesuai dengan perencanaan di awal. Kemudian poin ketiga, dokumentasi. Itu kita mendokumentasikan proses-proses dari setiap langkah untuk menyelesaikan proyek. Yang terakhir, close project. Kita akan membuat laporan dari proyek yang kita telah selesaikan. Seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, di sini kita akan membahas change management plan, yaitu merupakan sebuah perubahan. Apabila terjadi perubahan itu, bagaimana kita merencanakan perubahan itu dapat diikuti oleh stakeholder yang ada. Nah, di sini kita mengambil contoh kasus, ada diberikan, yaitu kita menemukan 3 objek atau 3 subjek ya, yang bernama Richard Ucak, kemudian Betty dan Junior. Richard ini merupakan wakil presiden operasi sebagai sponsor. Betty ini merupakan change agent atau posisinya itu sebagai staff senior, dan Junior ini target of change-nya dengan posisi staff junior. Dan lanjut. 2 change assessment, kita berusaha mengenali yang mana willingness, readiness, dan ability change. Nah, ternyata Richard Ucak ini yaitu beliau willingness atau yang punya keinginan. Jadi Richard Ucak ini ingin perubahan yang terjadi di perusahaannya menjadi lebih baik lagi. Kemudian Betty ini readiness, yaitu Betty ini tidak siap dengan perubahan yang akan terjadi, sehingga Betty ini sangat ingin resign istilahnya ya, keluar dari project. Kemudian ada Junior, ability to change-nya, itu ini berkebalikan pada Betty. Junior ini sangat ingin perubahan itu terjadi karena faktor usia dan lain sebagainya. Nah, lanjut. Nah, change strategi. Singkatnya ini kita akan mengambil keputusan bagaimana ketiga tokoh itu menghadapi situasi ini. Kita akan membuat keputusan yang mencampurkan strategi taktik, bekerja sama bersama unsur-unsur dari normatif, pendidikan, dan adaptif lingkungan. Seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, ini merupakan tabelnya ya, tabel change strateginya. Richard dan Betty ini sama ya, tindakan apa yang kita ambil sama,
yaitu Rational Empirical Approach. Itu singkatnya apa ya? Kita itu menanamkan pada kedua tokoh ini bagaimana purpose atau gambaran ke depannya untuk proyek ini. Kayak misalnya Richard itu kan posisinya sebagai presiden, wakil presiden ya. Jadi kita tinggal menanamkan purpose-nya sehingga kuatlah ininya, keyakinannya akan proyek ini. Kemudian Betty ini kita kuatkan juga tujuannya sehingga Betty ini mampu untuk menerima sistem baru yang akan kita berikan di Husky Air ini, proyek ini. Nah, kemudian berbeda dengan junior kini kita sedikit berbeda strateginya, menggunakan power coercive approach, yaitu sedikit ada paksaan ya. Paksaan di sini merupakan mungkin dari segi finansial kita sedikit ada berikan tunjangan, sehingga dari situ mungkin junior ini bisa menjadi lebih aktif dan lebih peduli pada sesama. Seperti itu. Lanjut. Dan terakhir ini tracking the process. Ini kita berusaha men-track langkah-langkah yang kita akan berikan atau bagaimana langkah-langkah itu yang kita akan berikan ke 3 tokoh itu. Dan di sini singkatnya itu kita akan menggunakan media yang lebih interaktif. Itu merupakan seperti seperti diskusi, presentasi antar karyawan ya. Baik itu Betty, junior, dan Pak Richard Ucak ini kita adakan komunikasi yang lebih interaktif. Ya, istilahnya diskusi lah. Apa manfaat dari diskusi ini? Diharapkan dengan adanya diskusi ini Betty ini tidak istilahnya lebih percaya diri lagi gitu kan dengan perubahan yang terjadi, sehingga Betty tidak perlu cemas lagi akan perubahan itu, sehingga akan menarik kembali sehingga itu bisa memastikan Betty tidak akan menarik kembali cara-cara lama dalam melakukan pekerjaannya yang akan mencegah pertumbuhan yang dibutuhkan dalam MOV. Seperti itu. Kemudian mungkin itu saja yang kita dari kelompok 1 Think Forward dapat presentasikan. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang berkontribusi selama 1 semester. Kemudian kita juga berterima kasih kepada dosen pengampu kita, Pak Barir, Pak Anggar, dan Pak Bayu. Selama 1 semester ini kita sangat berterima kasih tentunya. Dan terakhir saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari teman-teman dan saya sendiri. Mungkin ada sepatah kata dari teman-teman yang ingin disampaikan? Rasa cukup ya? Cukup. Terima kasih sekali lagi. Kita tutup. Selamat malam dan sekian. Oke, terima kasih. Oh, 1 jam lebih ya.